Saudara, polisi telah menetapkan pengemudi truk trailer sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Bekasi Barat. Polisi menilai sopir lalai dalam mengemudikan truk itu. 31 Agustus 2022 yang lalu seharusnya jadi hari yang paling bahagia untuk Naufal Sidki. Namun, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-11, Naufal justru menjadi salah satu korban dalam kecelakaan truk trailer di depan sekolahnya. Ya musibah yang terjadinya itu pas jam istirahat dia. Si Ade sendiri lagi ngapain? Mau jajan, tapi dia sempat ke kantin. Dari kantin mungkin mau beli jajanan lain keluar. Ya itulah terjadi musibah itu. Kelas berapa Ibu? Kelas 5. Kelas 5. Hari ini ulang tahun, Mas. Ulang tahun pas hari ini ya Bu? Hari ini dia ulang tahun. Anak keberapa ya? Anak ketiga. Dari tiga bersaudara. Duka yang sama dialami keluarga Vidi Fabiano. Dalam kecelakaan maut tersebut, Vidi dan bibinya turut menjadi korban. Apa yang paling dikenang, Pak, dari anak Bapak? Ya, biasanya selepas peninggalan almarhum ibunya itu, dia tiap malam itu kalau saya belum pulang kerja itu, dia selalu video call. Selalu menanyakan, ayah di mana, pulang jam berapa, kerjanya masih banyak atau tinggal sedikit lagi. Karena dia punya kebiasaan itu, sebelum saya pulang kerja itu, dia belum mau tidur. Polisi telah menetapkan pengemudi truk trailer sebagai tersangka. Penetapan tersangka didasari temuan pengemudi mengantuk saat mengemudi. Kamis kemarin, penyidik dari Satlantas Polres Metro Bekasi Kota sudah melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi termasuk supir trailer yang menyebabkan terjadinya laka, dan sudah kita tetapkan atas nama AS, kita tetapkan sebagai tersangka. Kronologi kecelakaan berawal ketika truk trailer melaju dari arah Kranji Bekasi menuju Cakung Jakarta Timur. Truk trailer yang mengangkut sejumlah besi tiba-tiba menabrak halte yang berada di depan sekolah termasuk tembok SDN Kota Baru Bekasi Barat Jalan Sultan Agung. Di lokasi juga ada 2 sepeda motor yang ditabrak, termasuk sejumlah anak sekolah yang berada di halte dan orang tua murid yang hendak menjemput anaknya. Truk juga menabrak tiang pemancang seluler hingga roboh. Tidak lama berselang, tiang pemancar seluler roboh dan menimpa mobil box yang berada di jalur yang berlawanan. Dalam olah tempat kejadian perkara, polisi tidak menemukan kerusakan pada rem pada truk trailer. Tim Liputan Kompas TV. Polisi sudah menetapkan sopir truk kecelakaan maut di depan SD Negeri Kota Baru Bekasi sebagai tersangka. Kejadian naas kendaraan besar seperti truk menabrak warga di jalan umum bukan pertama kali terjadi, saudara. Lalu mengapa kecelakaan maut terus berulang? Kami akan membahasnya bersama Wakil Kepala Sekolah SD Negeri Kota Baru 3 Bekasi, Bapak Abdul Lutfi, praktisi keselamatan berkendara, Sony Susmana. Nanti juga akan bergabung bersama kami, Kapolres Metro Kota Bekasi, Kombes Hengki. Selamat malam Pak Sony, selamat malam Pak Lutfi. Selamat malam. Baik, Pak Sony, kemarin kita mendengar informasi ini yang memprihatinkan sekali ketika banyak sekali korban akibat kecelakaan ini. Menurut Anda, dari hasil olah TKP yang dilakukan oleh polisi, truk dalam keadaan posisi gigi 7 dalam jalur yang menurun. Bagaimana Anda melihat ini, kondisi ini? Iya, pertama-tama saya ngucapin duka cita yang dalam buat para korban ya. Yang kedua, saya berharap sekali ini bisa menjadi kejadian kecelakaan yang terakhir. Betul. Tapi itu pun dengan catatan kita semua mau merubah budaya keselamatan berlalu lintas. Nah, detail penyebabnya memang harus melalui proses investigasi secara gabungan. Artinya melibatkan kebijakan transportasi, kepolisian, pemerintah daerah, Dishub, termasuk melibatkan investigator independen. Kenapa? Supaya jelas dan tidak terulang lagi. Karena ini kan terulang-ulang terus. Betul. Dan yang selalu menjadi kambing hitam adalah si pengemudi. Saya setuju sekali bahwa yang paling bertanggung jawab atas kecelakaan adalah pengemudi. Tetapi jangan salah, ada pihak lain yang juga harus terlibat bertanggung jawab loh. Sebelum kita bahas pihak lain yang juga terlibat dan bertanggung jawab dalam kecelakaan ini, kita lihat posisi dari
sopir truk yang saat ini sudah menjadi tersangka. Ditemukan pula posisi gigi 7 dalam kondisi trek menurun. Menurut Anda? Ini dalam secara standar keamanan deh, komentar Anda soal ini Pak Sony. Iya, ada beberapa hal yang memang harus dilengkapi atau dimiliki oleh seorang pengemudi, yaitu soft skill dan hard skill. Nah, rata-rata pengemudi tidak kompeten dalam mengantisipasi kondisi darurat karena dia tidak mempersiapkan, ya. Nah, kondisi truk tidak layak, remblong itu kan menjadi akibat dari gagalnya sebuah operasional kendaraan. Oke, tapi ditemukan ada jejak rem sepanjang 5 meter di lokasi kejadian itu, Pak Sony. Artinya remnya juga dinyatakan tidak bermasalah. Ya, saya tidak berani menarik kesimpulan lebih dalam ya. Harus melihat hasil investigasi. Tetapi kalau melihat atau mengacu kepada video kecelakaan, dia gagal berhenti. Bisa akibat si pengemudi tidak kompeten atau kondisi truk tidak layak jalan. Nah, antara sopir tidak kompeten juga kondisi truk yang tidak layak jalan, itu yang Anda garis bawahi. Tapi bagaimana dengan jalurnya? Di situ kan kita melihat ramai sekali di lokasi kejadian ini. Kemudian truk sebesar itu bisa melintas, kita lihat tidak hanya truk itu saja tapi juga beberapa truk yang lain melintas di jalan yang ramai dekat dengan sekolah. Ini juga harus menjadi pertimbangan untuk bisa melakukan investigasi dan menemukan solusi dari kasus ini. Makanya saya bilang harus ada yang bertanggung jawab lain selain pengemudi. Contohnya gini sih, pada saat kejadian kemana bapak-bapak petugas yang menjaga keamanan, yang membatasi jenis kendaraan yang melintas. Kenapa truk boleh melintas di perkotaan saat aktivitas masyarakat lagi ramai, apalagi lingkungan sekolahan. Kalaupun memang itu penting, dikawal nggak? Yang kedua, pemerintah daerah yang membuat kebijakan transportasi serta menyediakan ruang aman. Untuk siapa? Untuk masyarakat, di pedestrian, halte, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, guru-guru anak sekolah. Sudahkah kalian mengedukasi keselamatan berlalu lintas buat murid-muridnya? Ini parameternya kan gampang sekali. Lihat dari jenis kecelakaan, tempat kejadian, jumlah korban, itu aja komponennya. Saya nggak nyalain siapa-siapa, tapi kalau ini terulang-ulang terus, berarti ada yang harus dibenahi. Kejadian serupa bagaimana tidak terulang? Kan kuncinya ada 3. Tegas dalam menerapkan aturan, komitmen menekan kecelakaan, dan konsisten membangun keselamatan. Itu PR kita semua. Siapa yang paling bertanggung jawab terkait dengan pembagian jalur, bahwa ini dibolehkan lewat jalur ini untuk truk bertonase besar, waktu-waktu tertentu? Siapa yang harus bertanggung jawab soal itu? Yang paling bertanggung jawab, Pak Sony? Yang paling bisa menjawab ini adalah pihak kepolisian dan Dishub. Karena jalur itu kan kalau jalan raya kita tahu pemiliknya juga banyak. Ada yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten, provinsi, ada jalan nasional. Jadi siapa yang paling bertanggung jawab? Mereka. Mereka yang bisa menjawab itu semua. Saya tidak mau menyalahkan mereka. Tapi berkaca dari kecelakaan ini dan selalu berulang-ulang, pertanyaan saya cuma satu. Kenapa truk itu, trailer bisa lewat siang hari? Oke, nanti kita tanyakan kepada Pak Hengki, Kapolres Bekasi. Tapi saya sudah bersama Pak Lutfi juga di sini. Pak Lutfi, memang sering truk bertonase besar lewat di depan sekolah Anda, Pak Lutfi? Sejak kapan itu? Memang itu kan jalur nasional, Pak, menghubungkan antara Jawa Barat dengan Provinsi DKI. Memang itu setiap hari dan tidak ada waktu mereka itu untuk beroperasi gitu. Lewat di depan sekolah itu, kalau misalkan truk bertonasi gede itu, kadang-kadang kita yang di kelas atas itu suka kerasa deg saking karena di jalanan itu, karena mungkin juga tonasinya gede dan juga terasa di sekolahan itu gitu. Makanya ya sebenarnya sangat mengganggu dengan keadaan di lingkungan sekolah juga seperti itu. Jadi ketika KBM. Dan itu 24 jam truk bertonase besar bisa lewat di jalanan depan sekolah Anda? Iya, betul. Tidak ada pengaturan waktu, tidak ada aturan lainnya terkait dengan boleh atau tidaknya kendaraan bertonase besar? Setahu saya tidak ada, selama saya mengajar di situ tidak ada 24 jam sepertinya. Karena memang itu jalan nasional, ya truk-truk gede, tonase gede, kontainer yang melewati situ. Dan situasi di daerah situ memang ramai ya Pak? Selain ada sekolah, ada juga pertokoan ya? Iya, ramai. Di samping sekolah kita itu ada pabrik, kemudian di samping kiri itu perumahan warga yang padat. Jadi
siswa kita memang ada yang dari sebelah kiri sekolahan, juga ada yang sebelah kanan sekolahan, tapi jeda itu banyak toko-toko, dan ada juga yang di seberang gitu. Oke. Tidak ada petugas yang berjaga di sana untuk mengatur paling tidak lalu lintas bagi mereka yang akan menyeberang karena di situ dari sekolah juga. Ada yang sebagian yang mereka mengantarkan anaknya seperti itu. Karena kita juga depan sekolah, jadi karena mungkin mereka karena kan sudah ada itu sudah untuk menyeberang itu, dan juga sebelum sekolah itu udah ada lampu yang hati-hati itu yang kuning itu gitu, udah lampu buat yang berhati-hati lah. Yeah. Karena samping kita tuh ada pabrik, kawasan pabrik gitu. Tapi nggak ada petugas di sana, Pak Lutfi? Yang kawasan untuk petugas itu yang di pabrik, kalau di sekolah memang tidak ada. Gitu. Oke, petugas itu pun petugas keamanan pabrik begitu ya? Iya, karena memang berdekatan gitu. Jadi anak-anak itu kalau nyebrang, ketika petugas yang pabrik itu menyetop, nah itu kosong, nah anak-anak bareng nyebrang gitu. Karena memang didampingi oleh orang tuanya. Kebanyakan kalau yang dari seberang itu. Oke, padahal 24 jam truk bertona sebesar lewat di wilayah itu ya? Oke. Betul, Mbak. Pak Lutfi, sekolah juga mengharap ada pintu samping sebagai titik antar jemput, termasuk juga jembatan penyeberangan orang, karena di lokasi yang ramai seperti itu, dilalui juga dengan kendaraan bertona sebesar, itu sudah diusulkan sejak kapan sebenarnya Pak Lutfi? Sebenarnya kita sudah lama mengusulkan. Kalau yang pintu samping itu baru-baru ini. Kalau yang JPU dulu pernah kita usulkan. Mungkin agak sulit juga ya kalau misalkan di jalan kecil seperti itu untuk JPO mungkin agak sulit gitu. Makanya kemarin salah satu usulan kita ya untuk mungkin jangka pendeknya untuk pintu itu dipindahkan ke samping karena ada jalan sedikit untuk anak-anak bisa masuk ke sekolah. Karena kalau lewat depan mungkin untuk sementara ini anak-anak karena masih banyak yang trauma, Mbak, melihat kejadian pasti. Itu. Makanya saya berharap untuk segera ditindaklanjuti untuk di samping sekolah gitu ada jalan sedikit memang sih. Yang penting anak nggak langsung dari pintu utama seperti itu gitu. Oke. Pak Sony, ini kan dari keselamatan berkendara, keselamatan mereka pengguna jalan kan kalau kita melihat sepertinya tidak memenuhi standar karena di situ ramai, ada pabrik, ada sekolah, kemudian ada pemukiman warga, tapi truk bertonase besar juga masih diperbolehkan lewat, disebutkan Pak Lutfi tidak ada petugas juga yang menjaga di sana. Komentar Anda, Pak? Jalan keluar sebuah tata kota itu pasti ada, Mbak. Dan hal ini pasti sudah terlihat oleh pemerintah daerah. Cuman mereka tutup mata, tidak melakukan action. Ketika ada kecelakaan baru ribut, baru ramai. Ini saya basi melihat kayak gini. Ini anak-anak masa depan bangsa loh, bukan sembarangan. Korbannya udah banyak. Di mana hati nurani mereka itu? Jangan cuma menyalahkan pengemudi, tetapi mereka juga terlibat kesalahan ini. Ada usaha yang diupayakan oleh pihak sekolah, misalnya membuka pintu samping sebagai titik antar jemput, meminta ada pembangunan jembatan penyeberangan orang, meskipun tadi Pak Lutfi juga sepertinya pesimis, sepertinya susah ya karena jalurnya atau jalannya kecil. Apakah itu termasuk solusi, Pak Sony? Salah satu solusi, apapun itu pasti dilihat oleh pemerintah daerah dan harus dijadikan nomor satu untuk perbaikan keselamatan anak-anak ini. Siapapun lah, aktivitas masyarakat harus aman. Oke, pemerintah kota bisa digugat untuk bisa memberikan solusi supaya hal seperti itu tidak terjadi lagi. Kalau saya bisa sekali. Dan mereka pasti terlibat di dalam kasus kecelakaan ini. Oke, baik. Pak Lutfi, sekolah juga diliburkan 3 hari ya pasca kejadian ini? Iya betul, kemarin sesuai dengan arahan Pak Kepala Dinas, sekolah untuk sementara diliburkan 3 hari sampai Sabtu. Cuma kemarin kami berdiskusi dengan guru-guru, kami ingin ditambah untuk liburnya, karena kami masukan dari orang tua, mereka banyak yang trauma, Mbak, gitu. Ada yang nggak mau keluar rumah, ada yang mereka nggak nyenyak tidurnya, gitu. Ada yang di rumah sakit juga dia nanyain temennya. Sampai sekarang itu yang di rumah sakit temennya yang boncengan itu dia nggak tahu temennya meninggal. Saking dia sampai nanyain buku saya mana, tas mana saya mau ngerjain tugas. Memang ketika dia mau pulang itu dia mau bertiga tuh mau ngerjain tugas gitu. Makanya sampai dia nanyain tas saya mana, buku saya mana gitu, pengen ya yang paling trauma yang saya ini juga guru-guru juga sama, mereka trauma juga
sampai guru saya nggak mau naik ke atas karena kelas rekan saya itu anaknya meninggal 2 orang kelas 5, kelasnya di atas, dia sampai nggak mau ke atas. Trauma, dia nangis gitu. Saya bilang ya kita guru-guru juga butuh psikiater gitu, trauma healing buat supaya menghilangkan trauma gitu, Mbak. Anak-anak juga sama, orang tua pada laporan ke saya, Pak gimana ya? Ya nanti saya akan bicarakan gitu. Tapi alhamdulillah kemarin sudah ada di KPAD dari psikiater yang menindaklanjuti kita. Mungkin nanti untuk masuk nanti kita nggak langsung belajar, mungkin ya trauma healing dulu, terus juga mungkin nanti dibagi-bagi dulu, nggak semuanya langsung masuk. Jadi nanti paling yang masuk yang tidak ada korbannya dulu kemarin kalau kata psikiater, supaya untuk mereka, dan juga diharapkan di depan tuh udah bersih, nggak ada karangan bunga, nggak ada apapun, jadi udah misalkan ditanam pot bunga seperti itu kemarin kalau udah psikiater, karena mereka sangat-sangat trauma, iya teringat, karena ketika kejadian tuh mereka untuk yang di sekolah itu evakuasi mereka lewat kolong tronton, Mbak, orang tua menjemput, karena kita di gerbang sekolah itu ketutup sama tronton, jadi orang tua yang pada ngejemput anaknya lewat tronton, dan mereka juga melihat korban-korban yang ada di jalanan itu. Gitu. Mudah-mudahan nanti proses pemulihan trauma siswa dan guru mohon doanya berjalan dengan lancar. Lalu apakah sudah ada dari pemerintah kota berbicara dengan pihak sekolah menemukan solusi, kalau tadi sekolah meminta dibuatkan jalan dari samping untuk titik antar jemput, atau ada tawaran lain dari pemerintah kota untuk supaya kejadian seperti ini tidak terjadi lagi, terutama di wilayah yang cukup ramai seperti di sekolah Bapak? Iya, kemarin alhamdulillah kemarin Pak Gubernur juga sudah hadir, Pak Ridwan Kamil. Ada yang pertama akan dibatasi jam operasionalnya, yang kedua juga mudah-mudahan aja JPO bisa, dan mungkin yang terpendek, jangka pendeknya mungkin yaitu pintu sekolah itu akan pindah ke samping untuk jangka pendeknya, karena kita juga Koba 2 dan Koba 3 ini memang banyak yang trauma gitu, Mbak. Karena kita kan ada sekomplek itu ada dua sekolah, Mbak, dalam satu komplek gitu. Ada 2 sekolah ya, pasti jumlahnya juga banyak. Pak Sony, kembali lagi, ini bukan pertama kalinya kita melihat kecelakaan dengan menimbulkan banyak korban jiwa. Sebelumnya ada truk Pertamina di kawasan Cibubur juga. Persoalannya apa sih sebenarnya, Pak Sony? Kenapa kita masih berkali-kali melihat peristiwa yang sama? Iya, ini saya miris kejadian-kejadian kayak gini terulang terus gitu ya. Ini PR kita semua lah. Salah kita semua, bukan salah pengemudi aja, termasuk pembuat kebijakan. Jadi menurut saya sekarang gini, prioritaskan benahi tata kota yang ada di masing-masing daerah, ya. Prioritaskan anak-anak kita untuk bisa mendapatkan jaminan keselamatan di jalan raya maupun saat mereka beraktivitas. Artinya gimana? Kasih edukasi mereka tentang keselamatan. Pentingnya mereka paham risiko-risiko yang ada di jalan raya, sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang berbahaya, sekalipun cuma berdiri di trotoar sambil menunggu jemputan. Itu bahayanya masih besar. Bagaimana dengan mengatur kendaraan-kendaraan bertona sebesar ketika melewati kawasan ramai seperti di Bekasi ini? Pak Sony, bagaimana untuk bisa mengatur kendaraan bertona sebesar, waktunya kah yang harus dibatasi? Baik, Pak Sony rupanya terkendala komunikasi bersama kami. Saya kembali ke Pak Lutfi. Jadi apa yang diharapkan oleh pihak sekolah, diharapkan oleh orang tua murid dari kejadian ini, Pak Lutfi? Ya, mudah-mudahan kami berharap semuanya tidak terulang kembali, dan juga yang pastinya kami ingin menghilangkan trauma anak-anak untuk kembali lagi belajar di sekolah, karena mereka kemarin gembira sekali 2 tahun kita pandemi nggak sekolah, ketika terjadi ke sekolah ya jadi musibah. Memang di luar tadi kita, cuman kan mungkin mudah-mudahan nantinya tidak akan terulang kembali untuk semuanya yang ada di Indonesia gitu aja, Mbak. Baik, sekali lagi kami ikut prihatin, ikut berbela-sungkawa atas peristiwa yang terjadi di sekolah Anda, Pak Lutfi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Pak Abdul Lutfi, Wakil Kepala Sekolah SD Negeri Kota Baru 3 Bekasi, dan juga praktisi keselamatan berkendara Pak Sony Susmana. Namun sayang sekali tadi Kapolres Bekasi tidak bisa bergabung bersama kami malam ini. Tadi kami sudah terus menghubungi, namun belum ada respons dari Kapolres Metro Kota Bekasi, Kombes Hengki. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak.